Halo teman-teman, selamat pagi. Saya akan melanjutkan materi pada demokrasi dan ini adalah materi terakhir teman-teman. Dan di materi terakhir ini kita akan melanjutkan tentang prinsip demokrasi, gitu ya. Apa sih prinsip demokrasi? Prinsip demokrasi dapat kita sebut sebagai budaya demokrasi. Ya, jadi kalau mau lihat suatu negara demokrasi atau tidak, lihat budayanya bagaimana. Apakah mereka melakukan budaya-budaya yang seperti itu. Budaya-budaya yang ada 10 nanti saya akan coba jelaskan teman-teman. Ya gitu ya. Nah, apa sih budaya gitu ya? Budaya itu kan sesuatu yang diteruskan. Sesuatu yang diteruskan. Gitu ya, diteruskan kepada generasi selanjutnya. Nah, generasi selanjutnya siapa sih? Kita, teman-teman, gitu ya. Jadi pemerintahan seperti apa yang mau diteruskan kepada kita? Gitu ya, teman-teman. Kita masih walaupun kita nggak menjalani, mungkin orang tua kita menjalani, kita masih disering diceritakan juga, ingat persis bagaimana cerita dan juga dituliskan di pelajaran-pelajaran tentang pemerintahan di era Soeharto, gitu ya. Proses demokrasi kita cukup lama, teman-teman, gitu ya. Cukup lama dari era Soeharto ke sekarang gitu ya, dan bagaimana pemerintahan Soeharto menghasilkan sesuatu pemerintahan yang menghilangkan banyak nyawa gitu ya. Udah gitu prosesnya panjang, jangan sampai kita kembali seperti itu. Jadi prinsip demokrasi ini harus kita jaga dengan baik teman-teman gitu ya. Budaya demokrasi ini harus kita jaga dengan baik-baik, jangan sampai di generasinya kita nih, saya dan teman-teman, itu semua hilang nantinya gitu ya. Saya akan langsung lanjut ke prinsip-prinsipnya teman-teman gitu ya. Saya akan langsung lanjut ke prinsip-prinsipnya. Nah, prinsipnya ada 10, ada konstitualisme, pemilihan demokratis, dan yang terakhir melindungi hak-hak minoritas. Saya akan langsung lanjut lagi. Nah, prinsip yang pertama adalah konstitualisme gitu ya. Apa sih konstitualisme? Konstitualisme itu kan dari dua kata, konstitusi dan juga isme. Jadi apa sih konstitualisme? Yaitu ngomongin soal negara yang berpaham pada hukum, gitu ya. Jadi negara ini berdasarkan hukum, berdasarkan konstitusi, gitu. Pertanyaan kritisnya adalah seperti ini sebenarnya, gitu ya. Pertanyaan kritis seperti ini. Seberapa bagus hukum di negeri ini? Hukum di negeri ini dibuat, gitu ya. Seberapa bagus hukum di negeri ini dibuat, kayak gitu ya. Kalau istilahnya adalah seberapa bagus hukum kita menuju kepada yang disebut sebagai pro justisia, gitu ya. Apakah hukum-hukum di negeri kita itu semuanya pro justisia? Apa sih pro justisia? Pro justisia itu demi keadilan, gitu ya. Demi keadilan. Jadi apakah hukum di negeri kita itu menuju kepada keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Oh, kalau saya pikir sih tidak ya, belum menuju seperti itu. Contohnya undang-undang ITE gitu ya. Lalu SKB 3 Menteri, apa sih SKB 3 Menteri? Nanti teman-teman searching aja ya, tapi silahkan dicatat nanti. Terus yang lagi rame RUU Cipta Lapangan Kerja, gitu. Itu lagi rame dibahas sekarang gitu ya. Dan sekali lagi teman-teman, konstitusi ini tujuannya apa sih gitu ya? Negara yang memiliki konstitusi ini tujuannya apa sih? Agar dapat membuat negara yang the limited state. Limited state gitu ya. Jadi negara yang dibatasi gitu ya, negara yang punya batasan-batasan. Ya, jadi sekali lagi konstitualisme dalam arti negara berpaham pada hukum, dan tujuannya adalah sekali lagi agar negara itu punya batasan-batasan, tidak semena-mena. Oke. Lalu saya lanjut, yang kedua adalah pemilihan yang demokratis, teman-teman. Pemilihan yang demokratis. Pemilihan yang demokratis itu, teman-teman. Pemilihan yang demokratis itu adalah proses
proses memilih perwakilan. Kata kuncinya adalah di perwakilan, gitu ya. Di demokrasi ngomongin soal perwakilan. Jadi proses milih perwakilan yang menjunjung tinggi apa? Kedaulatan rakyat. Gitu ya. Jadi ada dua kata kunci di ngomongin pemilihan demokratis, yaitu ngomongin soal perwakilan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Nah, kita udah pemilu yang demokratis, kita udah pemilu yang bebas nih dari 2004. Lalu pertanyaannya adalah, sudahkah perwakilan kita entah di eksekutif, yudikatif dan legislatif itu mereka punya visi yang bagus di dalam kedaulatan rakyat, gitu ya. Lalu kalau ternyata perwakilan kita ini nih tidak punya kedaulatan rakyat, gitu ya, tidak semuanya visinya kedaulatan rakyat, lalu yang salah apa, gitu ya? Yang salah dari pemilihan demokratis ini apa, gitu? Yang salah pemilihannya kah? Yang salah pemilihannya kurang demokratis, atau yang salah kedua adalah pemilihnya, gitu ya. Jadi kalau perwakilannya kurang punya visi kedaulatan rakyat, atau yang ketiga adalah sistem pemilihannya. Nah, sistem pemilihannya, gitu ya. Jadi semua orang bisa mengajukan diri. Semua orang bisa mengajukan diri, walaupun mungkin dia tidak kompeten, mungkin dia tidak punya pengalaman, mungkin dia punya catatan kriminal, jadi dilolosin aja. Jadi yang salah siapa kalau ternyata perwakilannya tidak punya visi kedaulatan rakyat? Oke, saya lanjut ke yang ketiga, teman-teman, ya. Nah, yang ketiga ini, sebelum yang ketiga, teman-teman, saya punya dua pertanyaan. Jadi pertanyaannya, teman-teman silakan jawab di psikologi, gitu ya. Ini adalah pertanyaan pertama, gitu ya. Pertanyaan pertama adalah, jadi ini ada pertanyaan di sela-sela, gitu ya. Pertanyaan pertama adalah, pertanyaan 1, gitu ya. Pertanyaan pertama adalah, apa masalah utama perwakilan di Indonesia tidak punya visi berdasarkan kedaulatan rakyat. Ini pertanyaan pertama. Silakan nanti jawab di psikologi. Saya lanjut ke yang penjelasan ketiga, tentang prinsip yang ketiga, gitu ya. Prinsip yang ketiga adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, teman-teman, kalau ngomong kata pemerintah, gitu ya, pemerintah itu kalau diartikan di dalam bahasa Inggris ada kata the authorities, gitu ya. Otoritas atau ngomongin soal kekuasaan, gitu ya. Ngomongin soal kekuasaan. Jadi ngomongin soal pemerintah adalah ngomongin soal kekuasaan. Sekali lagi, tidak boleh suatu negara itu kekuasaannya numpuk hanya di satu, misalnya di presiden saja. Nggak boleh nih. Jadi kekuasaan nggak boleh numpuk hanya di presiden. Nah, makanya dibagi-baginya bisa ke pemerintah daerah, ke setiap daerah dikasih. Nah, dan sekali lagi, kedua-dua pemerintah ini visinya harus apa tadi? Visinya harus kedaulatan rakyat. Jadi kalau bikin kebijakan harusnya nggak perlu saling berbeda, karena visinya harusnya sama.
Tapi coba lihat deh kebijakan corona akhir-akhir ini. Banyak loh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kebijakannya beda-beda. Paling gampang adalah misalnya aturan tentang ojek online, aturan tentang kendaraan bermotor, gitu ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak, gitu ya. Jadi udah beda nih antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi saya pikir semoga mereka ini punya visi yang bagus. Lalu yang keempat adalah kontrol sipil terhadap militer, teman-teman. Ya, kontrol sipil terhadap militer. Teman-teman, kenapa sih? Kenapa militer harus diawasi? Diawasi sipil. Sipil tuh siapa sih? Sipil tuh warga negara kayak kita, gitu ya. Kenapa sih militer harus diawasi sipil? Kenapa kira-kira, teman-teman? Karena sekali lagi militer dalam artian ini TNI dan kepolisian, mereka itu punya tiga hal yang tidak dipunyai oleh rakyat biasa. Satu, kekuatan, gitu ya. Mereka yang megang kekuatan tank, gitu ya, pesawat tempur dan lain-lain, gitu ya. Lalu yang kedua adalah mereka punya rahasia negara, gitu ya. Mereka tahu nih negara ini rahasianya apa, gitu ya. Terus yang ketiga adalah mereka punya kesulitan, gitu ya. Ini kesulitan itu ngomongin soal kesatuan. Jadi kalau khususnya TNI, gitu ya. Jadi kalau pemerintahnya bilang kalau pimpinannya bilang apa, itu tuh dari yang paling bawah, TNI yang paling bawah sampai paling atas akan ngikut. Jadi militer itu punya tiga ini, teman-teman. Kalau tiga ini berkhianat, gitu ya. Kalau militer ini berkhianat, wah, bahaya, gitu ya. Yang terjadi adalah kudeta, seperti yang terjadi di negara-negara tetangga kita, seperti Thailand, gitu ya. Sering banget kudeta, gitu. Jadi harus diawasi nih, harus dikontrol, gitu ya. Harus dilihat, tidak boleh berlebihan, gitu ya. Jadi itu ngomongin soal kontrol sipil terhadap militer, teman-teman. Tapi sekali lagi, teman-teman, negara ini tuh senang banget sih. Negara ini senang banget yang berbau militer, teman-teman. Iya nggak sih? Presiden pertama kita, gitu ya. Presiden pertama kita Pak Soekarno, gitu ya. Pak Soekarno, dia temenannya sama jenderal AD, Angkatan Darat, gitu ya. Siapa lagi? Pak Soeharto, Pak SBY. Wah, ini sama-sama dari militer, teman-teman. Sama-sama dari TNI. Ya nggak sih? Siapa lagi? Bu Megawati, Pak Jokowi. Wah, menteri yang militer. Wah, teman-teman lihat berapa banyak, gitu ya. Kalau sekarang Pak Jokowi itu katanya ada yang sebenarnya mimpin Pak Jokowi, katanya Pak Luhut. Wah, Pak Luhut, kira-kira itu orang TNI juga, gitu ya. Jadi presiden kita memang senang dengan TNI, karena sekali lagi TNI itu terlihat lebih apa ya, lebih punya power dibandingkan masyarakat biasa, ya, gitu ya. Jadi harus perlu diawasi, teman-teman. Gitu ya. Kita lanjut ke yang kelima dan keenam. Wah, mau selesai nih, gitu ya. Kita lanjut ke yang kelima dan keenam. Kelima dan keenam ngomongin soal peradilan yang independen, ya, gitu ya. Teman-teman, independen tuh artinya apa sih? Ya, saya dulu salah mengartikan independen. Saya pikir adalah tidak memihak, gitu ya. Jadi tidak memihak, gitu ya. Salah. Independen tuh memihak. Independen tuh memihak. Beda sama netral. Nah, gitu ya. Netral itu baru tidak memihak kemana-mana, gitu. Kita tuh peradilan kita tuh harus independen, artinya memihak. Memihak kepada siapa sih? Yang tadi kepada siapa yang paling utama adalah terhadap keadilan. Jadi sekali lagi nih, peradilan yang independen itu adalah peradilan yang pro justisia, yang memihak kepada keadilan, gitu ya, teman-teman. Kalau ngomongin soal bagaimana peradilan di negara kita, teman-teman searching aja sendiri. Searchingnya adalah hakim yang ditangkap. Wah,
nanti muncul tuh. Atau jaksa yang ditangkap, wah nanti muncul tuh. Nanti muncul berapa banyak. Jadi kalau ngomongin soal apakah peradilan kita sudah independen, ya teman-teman lihat sendirilah ya hasil searchingannya seperti apa gitu ya. Terus lalu ke kekuasaan presiden. Nah ini ngomongin soal kekuasaan presiden, ngomongin soal kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi di tangan presiden. Jadi perlu ada satu orang, perlu ada satu apa istilahnya ya, perlu ada satu pimpinan gitu ya, yang memang kekuasaannya kita serahkan kepada dia. Tapi kekuasaan tertinggi ini tidak terkuat gitu ya di negara ini. Yang terkuat adalah siapa? Tetap rakyat gitu ya. Itu ngomongin soal kekuasaan presiden gitu ya. Lalu kita lanjut teman-teman, kita lanjut ke 7 dan 8. Lanjut ke 7 dan 8. Media yang bebas dan juga peran kelompok kepentingan, teman-teman. Media yang bebas. Media yang bebas tuh ngomongin soal apa sih? Soal kebebasan pers gitu ya, freedom of pers gitu ya. Kenapa pers atau media itu harus bebas? Kenapa koran harus bebas? TV harus bebas? Kenapa majalah harus bebas? Kenapa media sosial harus bebas? Kenapa? Karena kebebasan pers itu mendorong pemerintah yang cerdas, pemerintah yang bijaksana, pemerintah yang bersih gitu ya. Pemerintah yang cerdas, pemerintah yang bijaksana, pemerintah yang bersih. Kenapa? Karena kalau persnya bebas, masyarakat tuh jadi tahu. Ya nggak sih? Masyarakat jadi tahu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, gitu ya. Pemerintah sudah bikin apa? Pemerintah melakukan kebijakan apa? Pemerintah hutangnya sudah berapa, gitu ya. Nah ini dari kebebasan pers, teman-teman. Kayak gitu ya. Kalau masyarakatnya jadi tahu, berharap terjadi adanya civic empowerment. Saya takut salah tulis gitu ya. Civic empowerment gitu ya. Jadi adanya kekuatan gitu ya, adanya inisiatif-inisiatif dari warga negaranya. Itu ya teman-teman. Nah, itu ngomongin soal media yang bebas. Nah, lalu yang ke-8 adalah ngomongin soal yang ke-8 adalah ngomongin sebelum yang ke-8 ya, ini ada pertanyaan kedua. Ada pertanyaan kedua. Silakan teman-teman jawab di Schoology. Pertanyaannya simpel. Media sekarang sudah bebas atau kebebasan? Kebebasan tuh artinya maksudnya terlalu bebas. Jadi pertanyaannya sekarang paling simpel. Media yang sekarang itu sudah bebas atau kebebasan? Ya, silakan jawab di Schoology-nya. Dan yang benar akan mendapatkan Rp500.000 dalam bentuk uang mainan. Lalu kayak yang 8, peran kelompok kepentingan. Peran kelompok kepentingan dan penekan, saya lupa tambahin, dan penekan. Gitu ya. Peran kelompok kepentingan dan penekan. Mereka siapa sih? Mereka adalah kelompok-kelompok gitu ya. Kelompok-kelompok yang menekan pemerintah. Kata kuncinya adalah menekan pemerintah untuk ngapain? Untuk memperhatikan isu-isu gitu ya, untuk memperhatikan isu-isu yang lalai diperhatikan pemerintah gitu ya. Kita kan berharap pemerintah ini semuanya visinya sama, tapi ada aja entah di bidang apa gitu ya, pemerintah ini visinya aneh gitu ya. Kayak terakhir adalah kalau teman-teman tahu, katanya koruptor kan ada sekitar
30.000 napi yang dibebaskan karena corona gitu ya. Kalau teman-teman searching melihat beritanya, akhirnya mereka dibebaskan. Ada peraturannya tentunya gitu ya. Ada peraturannya kenapa mereka bisa dibebaskan, dan cuma 30.000 orang. Terus katanya ada ide untuk koruptor juga dibebaskan gitu ya. Itu dari Menkumham, Menteri Hukum dan HAM gitu ya. Koruptor ikut dibebaskan. Rame itu masyarakat gitu ya. Akhirnya banyak masyarakat yang menekan, kelompok-kelompok yang ngerti hukum menekan, dan akhirnya usulan koruptor itu didengar presiden, dan presiden akhirnya tidak mengiyakan gitu ya. Ada aja memang di dalam negara ini yang aneh-aneh gitu ya. Untung presiden kita tidak mendengarkan. Ya, dalam hal ini saya salut dengan presiden, walaupun ada hal-hal lain yang presiden perlu banyak untuk peduli dengan masyarakat juga. Mari kita dukung presiden kita. Selanjutnya yang terakhir adalah ke-9 dan ke-10. Hak publik untuk tahu dan juga melindungi hak-hak minoritas. Teman-teman, ngomongin hak publik untuk tahu itu ngomongin soal transparansi dan keterbukaan gitu ya. Ini mengapa perlu dijelasin ya, ngomongin soal transparansi dan keterbukaan. Jadi kamu, saya gitu ya, kita bisa lihat pemerintah kerjanya ngapain. Ya, pemerintahnya terbuka gitu ya. Gak usah jauh-jauh deh ke pemerintah gitu ya. Di rumah aja kita disuruh transparan sama orang tua kayak gitu. Iya gak sih, kita disuruh transparan sama orang tua, walaupun kita juga pengen orang tua kita transparan dan terbuka kayak gitu ya. Nggak usah di rumah gitu, pacaran aja kita suruh transparan sama terbuka sama pacar kita. Kalau enggak nanti kita yang ada malah saling tidak percaya gitu ya. Nah ini gitu ya. Nah, bentuk transparansi dan keterbukaan tuh sebenarnya makin kesini harusnya makin gampang. Bisa pemerintah upload ke YouTube gitu ya, pemerintah upload di IG atau web resmi gitu ya, atau di TV juga bisa ya. Jadi ada banyak cara sebenarnya pemerintah untuk transparan dan terbuka. Pertanyaannya adalah mau atau enggak. Dan yang terakhir adalah ngomongin soal hak-hak minoritas. Teman-teman, nggak usah saya jelasin lagi tentang hak minoritas ya, di HAM itu sudah dijelaskan gitu ya. Kuncinya pemerintah itu harus right based approach gitu ya, right based approach gitu ya. Jadi pemerintah harusnya tuh pendekatannya adalah berdasarkan hak-hak masyarakat kalau bikin kebijakan gitu ya, berdasarkan HAM gitu ya, berdasarkan hak asasi manusia gitu ya. Jadi harusnya kalau bikin satu kebijakan diperhatikan juga, kalau kita bikin kebijakan seperti ini, kira-kira ada orang lain nggak sih atau ada kelompok lain nggak sih yang akhirnya terpinggirkan gitu ya. Saya cuma pengen ngomongin soal minoritas kita erat kaitannya dengan agama, suku, tapi apakah hanya terbatas pada itu? Tidak, teman-teman. Ada banyak hal, bahasa gitu ya. Sudah berapa banyak bahasa adat yang hilang karena tidak diperhatikan pemerintah gitu, atau tidak punya ruang untuk menyampaikan bahasa adatnya. Terus tanah adat gitu ya, udah berapa banyak tanah adat yang digusur, padahal tanah adat itu punya kekhususan, harus dijaga. Apalagi kayak disabilitas gitu ya, keterbatasan fisik disabilitas gitu ya. Kalau teman-teman lihat seberapa banyak ruang-ruang publik kita nyaman untuk disabilitas kayak gitu ya. Apalagi orientasi seksual, orientasi seksual gitu ya. Seberapa banyak kalau kita tahu ternyata ada orang yang jadi waria, terus mereka punya kesempatan yang sama untuk bisa kerja, dapatin pendidikan dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi dan lain-lain. Ada banyak hal yang dimana minoritas itu bukan cuma ngomongin suku dan agama, tapi ada banyak hal, teman-teman kayak gitu ya. Nah, dari saya sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan berbagai dan juga berdiskusi dan menjawab tentang berbagai tentang hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Stay safe, banyakin istirahat dan juga banyakin makan makanan yang sehat.